proseduralnya, ikuti prosesnya, dan yang menjadi menarik memang anak-anak kita sekarang, mohon maaf ya, kalau mereka sekarang suruh nyatet, itu sekarang tuh agak susah. Ya bertele-tele sampai yang baca itu siswa itu males gitu kan. Ya. Belum sampai setengah udah nyerah males ya gitu. Yeah. Penting. Sebenarnya kalau saya ditanya ya, apakah TKA itu ya tidak, menurut saya. Karena TKA itu hanya membuat mereka tuh tahu nilai, kemudian akhirnya mereka tuh jadi pesimis sebenarnya ya. Faiz tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kak, udah nih. Oke, udah Masih ya. jawab nanti. Oke, boleh. Oke, kembali lagi dengan kita di podcast kita. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya ke narasumber nih, Kak, kayaknya Oke. aku mau nanya-nanya dulu sama Kak. Oke, boleh. Pertanyaannya simpel nih, Kak. Kak Abid, pernah nggak sih waktu sekolah nih ngerasa kayak biasa aja gitu loh, waktu jalanin hari pas sekolah tuh biasa aja gitu, tapi ternyata pas udah dilewatin Kak Abid tuh ngerasa oh ternyata ada hikmahnya ya, ada maknanya ya kayak gitu. Contohnya gimana nih kayaknya? Contohnya nih kayak waktu mau ujian ya, aku Oke. tuh tipikal kalau mau ujian tuh tipikal anak yang derdek banget, Oke. frustasi, aku harus apa ya, ini materinya apa aja kayak gitu. Tapi ternyata waktu ujian ya alhamdulillahnya nilainya tuh memuaskan gitu loh, kayak wah ternyata hasil belajarku kemarin ya ini hasilnya gitu loh, nggak main-main ternyata. Oke. Kalau aku kayaknya nggak pernah dredeg deh pas ujian. Kan Oke. smart people. Oke. Nah, tapi yang paling berkesan di sekolah itu bukan dredeg pas ujiannya sih kalau aku, tapi kegiatan-kegiatan seru kayak kelas meeting, apalagi kita belajar di luar lingkungan bareng sama teman-teman, itu yang berkesan sih buatku. Bener, Nah, seru ya. dan di momen kali ini, semua kegiatan menyenangkan itu kita rangkum bersama, kita sebarluaskan dan ambil pelajarannya. Dan kali ini kamu sedang mendengarkan Faiz, podcast Anak ISPA, di mana suara guru dan siswa nggak cuman lewat, tapi juga tinggal. Oke, nah kan 1 tahun sudah berlalu nih ya Kak Ayla ya. Nah, tentunya ada banyak sekali momen yang sudah kita lewati. Nah, tapi sepertinya di beberapa kegonjang-ganjingan ya, kegonjang-ganjingan sekolah, ada 2 nih yang menarik untuk disorot kali ini. Oke, Ada kayaknya TKA sama dan juga ada deep learning. Kamu tahu nggak Ayla tentang 2 hal itu? tahu TKA apalagi ya Kak. Itu kamu siapa sih yang nggak kenal sama TKA? Betul banget. Nah, Saking pentingnya TKA nih ya, katanya sampai bikin Gen Z ketar-ketir. betul Emang iya? banget, iya. Nah, oke. Oke. Sebelum kita lanjut wawancara narasumber, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, nah kita sudah kedatangan 4 narasumber yang luar biasa kali ini. Ada siapa aja Kak Ayla kalau boleh tahu? Oke, kayaknya kita langsung memperkenalkan. Memperkenalkan saja. Iya. Atau mungkin mau perkenalan sendiri? Iya, boleh. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin bisa dari Dewan Bapak Guru terlebih dahulu. Yang paling Silakan. muda dulu. Yang paling muda. Oke, perkenalkan nama saya Henry Tuan. Saya guru sosiologi di SMA Islam Parnoman. Oke. Selanjutnya mungkin boleh Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Aslam, biasa dikenal di
Saya di SMA Selampar Lawangan mengajar biologi dan karya ilmiah lain. Oke. Gitu ya. Iya, siap. Oke, dan di sini juga kita undang teman-teman kita yang juga merasakan TKA dan juga mungkin secuil deep learning juga ya. Ada siapa aja nih? Ada Kak siapa ini? Ada nama saya Aji Muhammad Sulaiman. Saya sebagai siswa di SMA Islam Parlaungan. Oke, dipanggil siapa Dipanggil, biasanya? biasanya bisa dipanggil Aji, bisa dipanggil Sulaiman. Oke, tak panggil Kak Aji aja kalau Iya. gitu ya. Terus yang di sana ada Kak siapa tuh? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fali Fawaz Musaldillah. Biasa dipanggil bisa Fali, Musa, ataupun Fawaz. Banyak panggilannya. Ya, Panggil saya nggak ya? ya saya. Tapi ada orangnya, kalau nggak ada orangnya. Oke. Ya, saya sebagai siswa SMA Islam Perlawanan dan juga adat pemangku adat di Perlawanan. Oke, nah kali ini kita mau bertanya-tanya sedikit seputar TKA dan juga deep learning ini. Kita mulai dari yang mana dulu Kak Ayla nanya? Kita mulai dari Bapak gurunya dulu ya. Oh iya, kita mau bahas deep learning aja dulu nih Kak. Nah, oke. Mau ke Pak Slamet dulu nih kayaknya. Pak Slamet, kan sebelum ada pendekatan deep learning itu setahu saya kan kita menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan berdiferensiasi. Nah, kira-kira mungkin boleh dijelaskan latar belakang mengapa kok pendekatan pembelajaran itu harus dirubah dari berdiferensiasi menuju pendekatan deep learning. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan kembali mungkin ya. Saya selaku kepala SMA Islam Lawangan dan alhamdulillah saya juga tetap menjadi guru di kelas. Terkait tentang kurikulum merdeka memang sesuatu hal yang menarik dan banyak masyarakat kita dari guru, dari orang tua sampai anak-anak itu menganggap mindset atau memiliki mindset sudut pandang bahwa kalau ganti menteri itu ganti kurikulum gitu ya. Nah, mungkin ini momen yang saya anggap cukup penting untuk bisa menyamakan persepsi bahwa sebenarnya kurikulum merdeka itu sampai saat ini masih dilakukan, masih dijalankan. Nah, hanya saja di kurikulum merdeka ini ada pendekatan. Kalau sebelumnya itu adalah pembelajaran diferensiasi, di mana guru diminta untuk melayani peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan bahwa setiap anak itu harus mendapatkan nilai matematika 100, tidak. Karena setiap anak kan kemampuannya beda-beda ya. Iya, Tapi betul. bukan berarti guru tidak punya target ya. Guru Iya. tetap punya target, anak ini bisa mencapai nilai maksimal. Nah, Oke. anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah maksimal dengan latar belakang yang berbeda itu dilayani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Itu yang dimaksud dengan prinsip diferensiasi. Nah, sekarang muncul yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Sebenarnya pembelajaran mendalam ini lebih detail lagi dari diferensiasi gitu. Oke. Jadi sifatnya itu menjadi salah satu model pembelajaran baru, bukan menggantikan tapi meneruskan, karena di pembelajaran mendalam ini kita diminta untuk bagaimana mendalami, menelusuri anak-anak lagi secara prioritas Oke. sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya diferensiasi maupun pembelajaran mendalam itu saling berkaitan. Oke. Nah, kata kuncinya pada pembelajaran mendalam ini yaitu ada yang namanya inquiry kolaborasi. Inquiry kolaborasi, boleh dijelaskan apa itu Oke. Pak Slamet? Inquiry kolaborasi itu adalah proses pembelajaran bagaimana tujuan yang mau dicapai itu bisa dilakukan oleh beberapa guru mata pelajaran. Oke. Jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kan guru memberikan tugas atau memberikan pembelajaran dengan gayanya. Nah, sekarang ada salah satu aktivitas yang bisa dikolaborasi oleh guru-guru sehingga satu aktivitas itu bisa dinilai oleh 5 sampai 10 guru mata pelajaran. Oh, gitu. Jadi anak-anak ini tidak perlu melakukan 10 aktivitas. Cukup satu aktivitas, tetapi aktivitas itu akan dilihat dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Oh, gitu. Jadi harapannya memang pembelajaran mendalam ini penguatan pada akses untuk karakter, untuk
kognisinya itu tidak lepas. Nah, yang menariknya memang pembelajaran mendalam ini, si guru, si siswa, dan orang tua akan dilibatkan dalam kemitraan. Jadi, saya mungkin menguatkan kembali bahwa pembelajaran mendalam adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Jadi bukan menggantikan ya, bukan menggantikan. Dan ada pertanyaan yang menarik yang sekarang sedang ramai dilempar oleh para pakar-pakar atau sivitas pendidikan ngomong gini, apakah kurikulum sekarang lebih baik dari kemarin? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah setiap kurikulum punya masanya, punya eranya, dan satu persatu mereka tuh saling meneruskan apa-apa yang menjadi tujuan pendidikan. Jadi nggak ada kurikulum yang buruk. Semua kurikulum itu memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang memang digitalisasi, makanya banyak anak-anak yang tidak bisa lepas dari handphone. Jadi harapan saya memang melalui podcast ini kita bisa sama-sama menyamakan persepsi bahwa kurikulum Merdeka itu masih berjalan sampai detik ini, sampai saat ini, dan pembelajaran mendalam adalah salah satu cara untuk mencapai ke sana. Mungkin begitu. Nanti ditambahkan sama Ustadz Ridwan yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan kemarin ya, sama-sama untuk bisa menguatkan pemahaman. Mungkin seperti itu Kak Abid. Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet. Mungkin bisa seperti kata Pak Aslam. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Silakan. Saking sopannya gitu. Masya Allah. Pamitan dulu. Terima kasih, mohon maaf. Saya juga bukan menggurui kepala sekolah, tapi ini sekedar sharing dan apa yang sudah saya dapat dari pelatihan beberapa hari di sekolah luar atau di kedinasan. Jadi kalau menurut saya yang pernah saya alami, pembelajaran mendalam itu bukan mendalam menyelam Iya. tapi pembelajaran mendalam itu nanti di situ ada tiga makna. Yang pertama berkesadaran, kemudian bermakna, dan terakhir mengembirakan. Bagaimana caranya siswa itu di dalam kelas melakukan pembelajaran itu harus sadar. Kira-kira kalau kamu di dalam kelas agak sadar, Itu. gimana perasaannya? Iya, benar. Itu Harus sadar dulu. Kalau nggak sadar, otomatis ilmunya bakal Masuk. Ya. Yang kedua itu bermakna. Bermakna itu bagaimana caranya ilmu yang disampaikan oleh guru itu nanti bisa diterima oleh siswa. Nah, sehingga siswa nanti menerimanya bisa menjadi makna bagi Siswa. Ya, Mungkin relevan mungkin maksudnya ya. Jadi Iya. sesuai kebutuhan. kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu menggembirakan. Bagaimana caranya pemerintah itu menciptakan pembelajaran mendalam di dalam kelas itu anak-anak harus gembira, tidak boleh sedih, ngantuk. Murung. Berarti Nggak boleh. Gurunya boleh nggak? gurunya stres. Kalau gurunya stres kita nggak boleh. Jadi menggembirakan itu maksudnya ya anak itu meskipun ada masalah, gurunya ada masalah, tapi di dalam kelas bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Dan menggembirakan itu dalam arti seperti ini. Pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, berarti ini kembali lagi ke guru. Sekreatif apa guru tersebut untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sehingga anak itu nanti siswa di dalam kelas bisa tertarik dan bisa gembira. Seperti itu. Oke. Nah, itu kan kalau saya lihat dari penjabaran tadi kan itu benar-benar memudahkan siswa untuk dalam belajar begitu ya. Nah, Maksudnya gitu ya. Ya, Maksudnya begitu. maksudnya begitu. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang guru nih, kan berarti kan tuntutan untuk guru kan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya nih. Ustaz, Ya, ya. betul. Nah, itu kira-kira apakah tidak menyulitkan guru untuk menyediakan model pembelajaran yang menyenangkan tapi juga mengena? Dari siapa? Tertawa boleh Ustaz, selamat atau Ustaz tidak boleh. Iya. Oh jadi saya stres. Betul waktu berpikir, betul berpikir. Iya. Bisa bilang Kan kalau saya lihat itu kan guru harus dituntut untuk menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan gitu kan. Berarti kan nggak hanya belajar melalui textbook atau lihat PPT saja, tapi kan siswa diajak untuk melakukan sebuah aktivitas dan juga tindakan lain yang kreatif gitu kan. Nah, untuk menciptakan ide-ide seperti itu kan
guru dituntut untuk berpikir lebih keras dan juga lebih kreatif dan inovatif lagi. Iya. Sedangkan untuk tuntutan administrasi, apakah dikurangi? Sepertinya tidak, Ustadz ya. Oh tutup, aduh saya tidak. Jalankan lah. Itu Hanya saja dipermudah. mudah kan berarti beban guru itu lebih tinggi. Apakah itu menjadi tekanan tersendiri untuk guru adanya pendekatan deep learning ini? Terima kasih. Kalau tekanan pasti ada tekanan. Karena pembelajaran mendalam ini diarahkan supaya mempunyai pola pikir bertumbuh. Nah, kalau pola pikir bertumbuh itu kalau tidak ditekan maka tidak akan bisa tumbuh. Ya Oke. akan seperti itu aja. Nah, Oke, kalau pembelajaran mendalam dengan pola pikir bertumbuh nanti gurunya ditekan, anaknya juga ditekan. Nah, kalau tidak ditekan nggak bisa. Tapi dengan cara itu tadi menekannya guru kepada siswa itu harus kreatif dengan cara model permainan atau game dan sebagainya sehingga anak itu bisa mempunyai rasa bahagia untuk menerima apa yang sudah disampaikan oleh guru. Oke, begitu. Kalau dari sudut pandang Ustadz Selamat sendiri bagaimana? Kalau sebenarnya kalau administrasi dari dulu sama sih. Sama. Gitu. Saya pernah mendapatkan pernah mendengar pemberitaan statement dari menteri bahwa kurikulum ini akan memudahkan administrasi dan segala macam. Saya pikir yang mudah itu justru akan tantangannya besar gitu. Jadi tetap administrasi tetap dikerjakan, cuman tidak sekaku yang dulu gitu. Kita difasilitasi, pemerintah memberikan pelatihan gitu. Jadi kita nggak dilepas dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya di sini memang tantangan buat guru-guru. Bagaimana guru-guru itu bisa memberikan menu yang variatif sehingga anak-anak itu terfasilitasi dan anak itu enjoy gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gurunya mohon maaf, misalnya gurunya hanya menggunakan menggunakan PPT, video diputar, terus anak itu disuruh mencatat, sepertinya kita bakal ditinggal. Gitu. Karena anak-anak sekarang itu lebih cerdas, lebih canggih daripada guru-gurunya. Jadi saya sepakat bahwa dengan adanya kurikulum merdeka pembelajaran atau pendekatan mendalam, maka gurunya harus lebih kreatif. Yes, saya sepakat karena memang dengan cara inilah akhirnya guru-guru ini akan mengikuti ketertinggalan dan bagaimana guru ini akhirnya melek teknologi. Saya kasih contoh, ada satu hal yang menarik, Ustadz Ridwan mungkin yang masih ingat kemarin ya. Ini saya anggap pembelajaran mendalam tapi nggak kepikir sama anak-anak gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu anak-anak itu kami ajak ke Jogja, ke Malioboro. Pasti mindset di kepalanya adalah jalan-jalan. Ternyata mereka ketika di sana itu melakukan aktivitas menghitung jumlah kendaraan yang lewat, jumlah kendaraan yang macet dan segala macam. Kemudian dalam waktu beberapa menit tertentu, dan ternyata mereka tuh sedang mengaktualisasikan, mengaplikasikan materi matematika yang selama ini menganggap bahwa matematika itu berat, stres itu. Ketika mereka diaktualisasikan di lapangan, ternyata gini ya maksudnya. Nah, saya pikir itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa pembelajaran bermakna tadi adalah tidak cuma sekedar teorinya selesai, kemudian bisa mengerjakan rumus, tapi bagaimana bisa relevan dengan lapangan sehingga mereka materi ini ternyata bisa digunakan pada aktivitas ini, pada kegiatan ini. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan ya buat guru-guru. Jadi saya sepakat bahwa guru-guru yang memang pengen jadi guru yang profesional tidak hanya usianya yang bertambah, tapi kemampuannya yang harus ditingkatkan. Mungkin seperti itu. Tapi menurut saya sebagai Oke, kayaknya. juga siswa. Aku juga kayak kepikiran mau bertanya tapi kok boleh. Ya, saya dulu boleh. Nah, fakta di lapangan itu Ustadz, karena tujuan kurikulum ini itu merupakan pendalaman pembelajaran, misalnya pemahaman mendalam. Ya. Akan tetapi faktanya itu masih banyak siswa-siswi itu yang cara belajarnya itu kebut semalam, pakai cara menghafal. Oke. Nah, bagaimana implementasinya di dalam kelas agar siswa itu bukan hanya menghafal, tetapi juga mendalami secara mendalam gitu. Oke. Saat Ridwan mungkin bisa menjawab dulu ya. Kayaknya ini menarik nih kayaknya. Jadi terima kasih Mbak Aila. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Aila, siswa itu hanya sekedar menghafal ya. Tapi
Makanya kembali lagi ke beberapa makna yang saya sebutkan tadi. Maksudnya itu ya tadi ada bermakna menggembirakan. Nah, ya bagaimana caranya siswa ini bisa belajar itu tidak hanya menghafal, tapi bermakna ke depannya. Ya, kalau sekedar menghafal 1 hari 2 bulan bahkan 1 tahun sudah hilang. Hilang. Kalau bermakna nanti sampai lulus masih teringat. Oh, saya dulu diajar Pak Slamet biologi melakukan bedah Tikus. nah, tapi tikusnya nggak lihat kamu. Bedah tikus, kemudian oh caranya seperti ini lah itu masih ingat. Ya. Kemudian membuat bahan kimia dipraktekkan oleh gurunya yaitu Pak Jono. Oh ternyata membuat pembersih lantai itu seperti ini. Nah, itu merupakan pembelajaran bermakna. Kalau sekedar menghafal 1+1 sama dengan 2. Lah, tapi nanti ya masih ingat deh, cuman ya maknanya itu tidak ada. Jadi seperti yang dikatakan Pak Slamet tadi ya, seperti yang ODL kemarin kita kan belajar ternyata matriks tuh dibuatnya tuh kayak gini Iya. loh. Mungkin saya nambahkan ya, Iya, Mas ya. boleh. Nambahkan seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa langsung melihat hasil dari proses ini secara sekaligus. Betul. Apalagi pembelajaran mendalam ini kan hitungannya 6 bulan ya, Iya. 6 bulan. Jadi butuh adaptasi dari guru-guru itu untuk bisa memahami maksud dari Pak Menteri yang sekarang tuh kayak gimana sih, yang pembelajaran menggembirakan tuh kayak gimana, pembelajaran bermakna tuh kayak gimana, pembelajaran berkesadaran tuh kayak gimana. Itu butuh proses. Sehingga saya berkeyakinan bahwa semua kurikulum, semua proses pendekatan itu akan bermuara pada kawah candra di muka dalam bentuk peningkatan kapasitas. Tapi kita tidak bisa melihat saat ini secara otomatis bahwa oh hasilnya begini loh Pak, mboten saged. Tidak bisa. Artinya bukan berarti kita putus asa, tapi kita ikuti proseduralnya, ikuti prosesnya, dan yang menjadi menarik memang anak-anak kita sekarang, mohon maaf ya, Iya. kalau mereka sekarang suruh nyatet, itu sekarang tuh agak susah, sulit Betul. nyatet. Betul. Karena mereka menganggap bahwa cukup bisa dipotret, cukup bisa difoto, nanti bisa cari di ChatGPT, betul nggak? Betul. Ini yang mungkin akhirnya kita menganggap bahwa pembelajarnya belum berkomit dalam berkesadaran. Jadi pembelajarannya masih konteks, oke aku sekolah, aku mengerjakan tugas, gitu. Nah, komit untuk saya sadar ke sekolah itu pengen tolak bola ini itu belum. Oke. Bukan tidak ya, belum. Karena memang kita tidak bisa menyamakan proses pendidikan dulu pada saat kita masih jadi siswa dengan saat ini. Tapi saya berkeyakinan dengan segala kelebihan, dengan segala teknologi yang canggih saat ini, saya yakin kalian, siswa-siswa ini, akan melebihi kapasitas kami. Pasti, saya yakin itu. Dengan catatan selama kalian mau menempuh proses itu dengan baik. Dan kalau dalam Islam diajari kita untuk husnudon, berprasangka baik. Karena kalau kita berprasangka baik, kita nggak mikir hal-hal yang negatif. Sepakat nggak? Iya, betul. Jadi udah ini dulunya pasti baik, pasti bagus itu aja. Ada godaan pastilah ya, karena kita berpasangan Iya, betul. depannya. Jadi mungkin berkesadaran, menggembirakan, bermakna memang butuh proses. Proses, ya. Dan insya Allah proses itu akan kita rasakan secara langsung itu nanti setahun, 2 tahun, atau bahkan setelah keluar dari sini. Jadi moga-moga kita tidak berhenti ya untuk belajar. Dan kata Ustadz Ridwan tadi, bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu kan ke atas toh. Jadi Iya, kita nggak betul. nyaman dengan zona yang satu. Mungkin itu. Ya. Ayolah. Tadi sepertinya ada siswa yang mengeluarkan keluh kesah nih. Oke. Kita aja. Siapa nih? Kembali. Kalau aku sih lebih ke meminta saran untuk para siswa yang sekarang itu yang dikatakan tadi lebih cenderung sulit bukan sulit masih malas untuk mencatat, dan itu pun pada waktu pembelajaran kan difoto ya. Jadi itu pun tidak terjadi di sekolah SMA saja, tetapi juga di perkuliahan Iya. bukan juga. Nah itu mungkin nyambung sama deep learning-nya itu, apakah ada saran untuk para siswa biar bisa lebih tidak cenderung pada potret ya. Saran apa kayak gitu Oke, ya? mungkin saya boleh masuk. Ya. Nah, oke, kita sambungkan ke salah satu bahasan kita, yakni Ya. TKA.
kalau kita lihat kurikulum yang sekarang, yakni kurikulum Merdeka, kalau saya lihat mungkin tujuan kurikulum Merdeka ini diadakan, siswa tidak dituntut untuk expert pelajaran yang diajarkan dalam kelas, tapi siswa dituntut untuk menumbuhkan budaya atau kebiasaan belajar kapanpun, dimanapun. Nah, Iya. jadi ketika kita melakukan aktivitas di rumah atau mungkin lagi jalan, kita Di luar. sudah terbiasa untuk belajar, Betul. begitu. Nah, sedangkan akan tetapi, mengapa masih banyak bentuk uji coba atau mungkin ujian yang masih berbentuk ujian tulis yang isinya tuh full teori, bukan praktek secara langsung, sedangkan kita diajari untuk terbiasa praktek. Contohnya kayak ujian tulis kemarin TKA. Nah, kan yang ikut ujian TKA itu kan anak yang mengikuti kurikulum Merdeka dan Betul. mungkin ada beberapa yang sudah mencicipi deep learning ya. Betul. Tapi kenapa kok bahan uji nasionalnya itu berupa ujian tulis dan kebanyakan isinya itu teori? Mungkin ada pencerahan dari Ustadz Selamat Ustadz Ridwan. Sebenarnya kalau ngomongin TKA memang apa ya, kasihan. Sebenarnya Iya. sisi lain itu kasihan ya, kasihan dengan anak-anak yang katanya lagi pengen ditekan, dikuatkan sama yang namanya karakter, Betul. pembiasaan gitu ya. Tapi ternyata sisi lain secara kognitif Iya. itu masih di pressure Pressure gitu, juga. melalui TKA. Makanya Jawa Timur saat ini kalau tidak salah ya, itu ada di urutan ke-8 Oh, untuk hasil TKA. Yang biasanya Jawa Timur itu ada di urutan ke-5, 5 besar. 5 besar. Urutan pertama itu Iya, di iya, iya. Yogyakarta. oke. Yang saya tahu tadi ya, Iya, yang saya tahu iya. hitung-hitungan tadi. Nah, balik lagi terkait tentang memang yang kami amati ada proses penyesuaian yang sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang di dunia pendidikan, tentang bagaimana target yang mau dicapai di kurikulum Merdeka versi sebelumnya dengan yang sekarang yang proses penguatan itu tadi. Sepertinya itu tak lihat. Jadi saya juga mengalami banyak kesulitan ketika kami sekolah penggerak tidak boleh memberikan angka pada saat dirapot. Ternyata setelah mereka lulus SMA, mereka mau masuk perguruan tinggi harus pakai angka. Benar ya? Iya, benar. Sehingga akhirnya Sekali. antara apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA nggak ketemu sama perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi itu nggak ketemu. Nah ini sebenarnya menjadi PR sih, PR buat pemerintah ya. Kalau saya pribadi belum bisa jawab. Kapasitas kami di sekolah adalah menguatkan bahwa mau itu karakter, mau itu kognitif atau cerdas itu perlu. Karena kita itu tidak bisa diakui oleh masyarakat kita kalau kita dianggap selesai jenjang kalau nggak punya hitam di atas putih, itu ijazah itu tadi, kita nggak bisa. Dan kadang kita juga sering menggunakan contoh orang-orang yang gagal mencapai mimpinya dengan ijazah yang sudah mereka miliki, akhirnya mengatakan, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi kalau kamu tuh nanti juga bakal ujung-ujungnya jadi tukang bakso misalnya itu tadi. Nah, ini kan sudut pandang yang keliru ya, supaya keliru. Sebenarnya kenapa sih orang-orang yang sedang punya motivasi pendidikan kok selalu dihadapkan dengan orang-orang yang punya ijazah tapi bukan gagal ya, mungkin punya sudut pandang tersendiri atau mungkin dia dulu kuliahnya memang nggak pengen ke sana, mungkin bisa jadikan. Makanya ini menurut saya butuh kerjasama tidak hanya dari sekolah, dari guru-guru, tapi orang tua dan lingkungan. Saya katakan orang tua dan lingkungan itu menjadi lingkungan yang penting untuk pembelajaran anak-anak ini karena sekolah kadang ngencengin mereka untuk disiplin, menghargai waktu, tapi ketika nyampe rumah mereka jadi liar lagi. Ataupun sebaliknya, orang tua sekolah melarang untuk anak-anak usia SMA belum boleh merokok misalnya. Tapi lingkungannya mendukung. Betul. Lingkungannya mendukung. Orang tua sudah kenceng, sekolah kenceng, lingkungannya nggak mendukung. Jadi saya mikir kalau masyarakat atau lingkungan itu siapa yang dilibatkan? Ya menurut saya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, pemerintah-pemerintah terkait yang bagaimana kita sama-sama terlibat untuk mengkampanyekan tentang layanan masyarakat, bagaimana pendidikan itu penting. Gitu. Mungkin itu sih PR-nya. Sehingga nanti hal-hal yang bermasalah dengan kemampuan TKA, hasil TKA, Indonesia segala macam itu saya yakin optimis bisa didandani bareng-bareng. Kalau sekolah, masyarakat, orang tua itu menjadi mitra yang luar biasa. Kalau nilai rendah, kenapa sekolahnya anak perilakunya buruk, bagaimana orang tuanya, saya pikir nggak akan selesai. Kita nggak akan pernah selesai kalau hanya
permasalahan anak diserahkan ke orang tua, Wah. permasalahan kualitas akademik disalahkan orang guru ya, tidak ketemu. Tapi kalau tiga-tiganya punya kesadaran, saya yakin masalah apapun itu akan bisa kita selesaikan bersama. Mungkin itu Sabrina. Oke. Mungkin saya bisa nambah. Ya. Jadi mungkin strategi dari pemerintah dengan adanya 3A itu menunjukkan kepingin mengetahui hasil evaluasi dari pembelajaran siswa yang ada di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Nah, kemudian TKA pun juga dihubungkan dengan perguruan tinggi. Rata-rata nilainya atau yang mengikuti TKA itu nanti bisa ditentukan di perguruan tinggi yang negeri yang mana. Gitu. Jadi kalau apa ya, sebenarnya di sekolah kalau membahas mengenai pembelajaran, mata pelajaran hanya satu yang tidak akan bisa lupa sampai nanti meninggal. Itu apa? Ekonomi. Ya. Nanti meninggal. Nggak lulus gitu ya. Oke. Lulus ekonomi. Iya. Paham nggak? Ya benar nggak ya? Paham ya, tapi ya. Paham. Artinya karena mereka belum merasakan bagaimana ekonomi. Kalau selama ini kalau misalnya traktir pacar itu ekonominya aman atau ada jatah sendiri dari orang tua gimana, Mas Aji? Ya mungkin kalau untuk misalnya orang-orang yang untuk menraktir pacar gitu ya, kalau menurut saya mungkin dia menyisihkan uang sakunya, kayak maksudnya dikasih uang jajan sama orang tuanya untuk sekolah gitu, cuman dia Kamu sisihkan. ya disisihkan gitu. Pribadi. Ya mungkin apapun itu dia. Saya juga dapat dari beberapa pengalaman teman-teman saya juga kayak gitu. Biasanya orang yang gimana ya, yang masih dikasih uang saku sama orang tuanya itu, dia itu rela gak jajan Demi menyenangkan pacarnya tersebut gitu. Jadi gimana ya? Saya juga kadang kasihan lihat dia kayak mana ya. Terus Nah, ekonomi. akan selalu diuji setiap saat itu. Nggak cuma di sekolah aja ujiannya. Sampai lulus pun ujiannya tetap ekonomi terus. Ekonomi. Nah, Tidak lupa. seputar TKA nih, mungkin boleh diceritakan pengalamannya Kak Aji sama Kak Val ini ketika mengerjakan atau melaksanakan TKA itu, kira-kira ada kendala, kesulitan, atau mungkin kayak pas rada ini aku. Atau malah nggak ada kesulitan sama Ya, bisa jadi ya. Berarti nilainya nggak tercover kan? Ya mungkin nggak cover, ketutup sama nilai yang lain mungkin. Boleh siapa dulu, Mas Fali atau Mas Aji dulu? mungkin Mas Wali bisa ini. Ya. Oke. Fali dulu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, pengalaman waktu TKA itu aku lebih fokus ke pelajaran umum sih, tapi kurang tahu nilainya ini. Karena waktu di rumah ya tidak banyak belajar, tapi ya tetap belajar tapi Tapi tidak berat. iya Tapi nggak belajar itu gimana? banyak belajar ya. Iya. Ya. Oh, ya paham. Tidak banyak belajar tapi tetap belajar. Oke. Ini orang tuanya denger nggak? Denger ya? Mukanya bener sih muka. Iya, orang tua juga lihat kok. Buktinya. Bukti. Iya. Oke. Nah, waktu itu waktu TKA itu lebih fokus ke pelajaran umum soalnya ya lebih penting sih, tapi kurang tahu untuk hasilnya. Kalau untuk pelajaran pilihan itu kurang kurang mempelajari lah istilahnya. Tidak fokus ke pelajaran pilihan. emang mata apa? Waktu itu Pilihan wajibnya apa sih kemarin? pilihan wajibnya Indonesia, matematika sama bahasa Inggris. Inggris yang wajib ya. Iya, yang wajibnya 3. Pilihannya kemarin ambil Pilihannya 2, antropologi sama apa ya? Sosiologi kalau nggak salah. Oke. Ya itu karena lebih apa ya? Bukan gampang sih, tapi menentang. menantang juga sih. Maksudnya itu karena kan sosio sama antro itu lebih ke apa masyarakat gitu. Dan saya sukanya itu lebih ke masyarakat meskipun anak kecil ataupun
orang Oke. dan saya lebih lebih cepat berbaur dengan orang baru. Tetapi Materi tentang ilmu Iya, manusia ya. Interaksinya. Oke, interaksi. Kalau Mas Aji sendiri, gimana Mas Aji kemarin? Tentang TKA. Iya, pas TKA gimana sih? Kalau untuk mapel wajib sih, aku nggak begitu nggak begitu kesulitan. Oh, iya. Saya jadi penasaran. Kesulitan berarti kan Soalnya saya selalu kayak saya kan gimana ya, berpositif thinking gitu. positive thinking ya. Terhadap Oke. Hmm. Jawa Timur rata-rata tertinggi untuk bahasa Indonesia itu 59,40. Rata-rata. Ini memang yang lain. Yang kedua, untuk matematika rata-ratanya 38,15. Berarti mungkin kamu bisa dapat nilai-nilai 95. Bisa yang 30, 20. Kamu kemarin TKA semuanya diisi. diisi semua. Berarti tidak ada kesulitan, kan sudah diisi semua. Iya. Bahasa Inggris. Saya ngomong Jawa Timur ya, saya nggak ngomong Iya, bahasa ngomong Inggris. Jawa. Jawa Timur rata-ratanya 26,70. Oke. Sementara itu nomor sepatu. Lebih besar ya. Bahasa Inggris berapa soal? 25 kalau nggak salah. Bahasa Inggris? 25 soal. Iya, 25. Iya, Liam. Iya. 25 kan ya? kurang lebih begitu. 25. Berarti kalau cuma Oh, 20. jadikan satu ya? Memang nggak terpisah ya? Jadi matematika misalnya coba jadi satu ya? Iya. Begitu. Langsung lanjut. Oke, tapi tadi yang kesulitan mapel apa katanya? Di matematika, Oh, di matematika matematika. sama bahasa Inggris. Tadi katanya saya paham dia nggak ada kesulitan di materi wajib kan memang ada materi lanjut mat lanjut kamu ambilnya mat lanjut sama bahasa Inggris lanjut berarti Yang pilihan ini. iya Pilihan saya ambil ekonomi sama sosiologi. Dia nggak bisa dipercaya. gara statement kamu ayah kita tuh laki-laki di situ Iya. Oke. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya sulit enggak ya biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Karena saya itu nggak terlalu gimana gitu. Waktu itu belajar, cuma pakai bimbel itu nggak pakai. Oh, nggak pakai. Belajar sendiri di rumah, cuma Oke. kan beberapa itu kan gimana ya, ada kayak sekilas beberapa soal gitu kan, saya pernah baca-baca gitu, ada masuk juga ke TKA itu, ada beberapa soal bahasa Indonesia nggak salah masuk ke TKA yang pernah saya baca. Terus juga ada di matematika wajib, ada juga beberapa trik untuk mengerjakan soal di matematika itu. Oke. Jadi saya belajar lewat TikTok nggak salah, sekilas. Tapi dalam kan memang Mm-mm. mungkin definisi kurikulum merdeka itu Iya. belajar dengan cara apa? Cara apapun. Tapi enjoy kan? Enggak ya. Happy kan? Iya. Gak masalah kan? Mau nilainya kecil nggak ada masalah kan? Yang penting enjoy kan? Iya. Kan? Nilai yang Gak ditanya sampai akhirat tadi. Gitu juga maksudnya. Mungkin itu kan? Nah, terkait matematika nih, kan ini yang paling sering dikeluhkan oleh siswa-siswa saat ini mungkin. Nah, kalau zaman dulu mungkin ketika mereka kesulitan untuk belajar matematika, maka mereka akan sering untuk latihan soal, ya. Entah itu di kelas, guru akan sering berikan latihan soal, di luar kelas mereka juga akan sering melakukan latihan soal. Nah, sedangkan di pembelajaran deep learning sama kurikulum merdeka kemarin kan kita sering praktek. Untuk latihan teori dan juga soalnya itu sedikit. Apakah mungkin karena latihan soalnya sedikit itu, maka Jadi siswa berpengaruh. jadi berpengaruh kesulitan untuk memahami matematika? Kalau dari testimoni yang pernah belajar di SD, SMP, yang masih metode K13, itu kan masih sering ngerjakan latihan soal, kira-kira lebih suka belajar matematika dengan metode kemarin jadwal jalan-jalan, atau mungkin cuman latihan soal aja? Gimana? Tidak. Ya, dari Tidak. siswa, pengalaman pribadi aja. Ya, kalau pengalaman pribadi sih lebih ke
latihan soal. Soalnya waktu SD sampai SMP itu banyak-banyak latihan soal. Oke. Dan waktu SMP itu guru matematikanya itu apa ya? Suka saya. Jadinya Semua gembirakan. Ini cowok cewek. Cowok. Kirain Lanjut. Oke. Jadi guru itu berpengaruh ya sama pemahaman Iya. kita ya. Akhirnya pengaruh. Oke, jadi lebih suka latihan soal nih Mas Iya. Fali. Kalau Mas Haji sendiri gimana? Kalau untuk matematika nggak suka sih saya. Kalau suka. Nah, itu kan hubungan Uangnya ada matematika. Matematika ekonomi aja. Kalau itu saya ajarin. Oke. Kasihan dong guru matematika disuruh membuat metode pembelajaran yang interaktif, tapi ternyata siswanya sendiri suka latihan soal ini. Gimana ini? Ya mungkin Aduh. Mas Fali sampaikan ke gurunya, Bu, kayaknya kita nggak perlu jalan-jalan keluar. Kita sehari kasih 100 soal kayaknya. Waduh. ini enggak. Ini. Oke. Oke, kalau menurut saya gini Kak Bit, Gimana? saya nanggepin ya tentang fenomena matematika. Oke. Saya teringat salah satu pesan dari almarhum Bapak Dr. Andes Saifullah Yazid. Ya Allah, moga-moga husnul khotimah buat Amin. beliau. Ya Allah, amin. Jadi beliau itu setiap hari, setiap waktu, setiap kali ke sekolah, dari mulai saya masih jadi guru biasa sampai saya dikasih amanat jadi kepala sekolah, dia cuma ngomong gini, selamat anak-anak di sekolah SMA itu ada yang harus sampean selesaikan, yaitu tunggakan daya serap matematika. Karena matematika itu ilmu yang pasti yang akan digunakan mereka dalam segala kehidupan. Selesaikan dulu masalah matematika dia, maka masalah-masalah yang akan terselesaikan. Itu yang saya dapatkan dari almarhum ya. Jadi maksud dia begini, anak-anak SMA itu tidak bisa dipaksa langsung dikasih soal matematika tingkat SMA, belum bisa. Bisa. Dia harus di recall lagi, dipanggil lagi pemahaman dia tentang matematika dasar kayak kayak hitung-hitungan dan segala macam ya, operasi bilangan segala macam. Rasional. Itu sih kayaknya menurut saya salah satu penyebab kenapa sampai sekarang matematika itu selalu menjadi momok, karena matematika memang tidak terselesaikan di jenjang-jenjang itu. Jadi kadang karena pembelajaran mendalam belum dikenal ya dulu ya. Jadi anak-anak itu pokoknya kalau bab ini selesai sudah ada anak yang mencapai nilai itu ya sudah lanjut bab selanjutnya, lanjut bab selanjutnya, benar nggak? Betul. Dulu gitu kan ya. Iya. Pokoknya sudah ada yang bisa mencapai itu ya selesai. Kemudian nanti masuk bab selanjutnya, kamu nggak bisa ya sudah, emang kamu nggak pinter. Dulu kan begitu ya. Iya, betul. Benar nggak, sepakat ya? Jangan. Nah, kalau itu diterapkan sekarang ya akhirnya benar yang bisa mencapai yang nggak bisa ya ketinggalan. Iya, Makanya dia ketinggalan. akhirnya matematika SMP-nya belum selesai dia udah SMA. Matematika SD-nya belum selesai dia udah SMP. SMP. Akhirnya banyak fenomena di video-video kita, anak-anak SMA udah Tidak. gede nggak ngerti cara Perkalian. pembagian dan segala macam. Banyak ya. Tunggakan dari Kalian serap. bagian. Benar. Jadi saya sih berharap memang buat guru-guru matematika dimanapun berada, mau belajar, anak-anak ini perlu dikasih motivasi lagi, didekatkan tentang materi dasar. Itu tadi. Ya memang konsekuensinya materi utamanya nggak tersampaikan ya konsekuensinya. Tapi paling tidak mereka benar-benar dikasih dasarnya dulu lah. Dan ini juga jadi tantangan karena selama ini banyak guru matematika yang akhirnya merasa terabaikan sama anak-anak. Iya. Milih untuk ditinggal, tidur gitu. Iya. Kalau saya Mas Abi, Oke. kalau dipikir secara logika, saya tidak setuju. Oke. Nah, kalau matematika lebih diutamakan, saya lebih utamakan sosiologi. Oke, karena Kalau kita mau beli sesuatu, pasti membutuhkan nominal. betul. Tapi kita harus interaksi yang lebih baik dulu kan. Oh iya. Negosiasi. Benar lagi. Sebenarnya konteksnya bukan masalah inilah, bukan. Semuanya akan menjadi disiplin ilmu yang memang dibutuhkan oleh semua anak. Konteksnya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya Mas
valid tadi mau ngambil sosiologi karena memang interest dengan gurunya, kemudian punya cita-cita itu it's okay, why not gitu. Tapi kita juga nggak bisa maksa semua orang itu harus ke sosiologi gitu. Iya, Karena ada beberapa betul. orang-orang yang memang I'm like fisik, I'm like biology, yang lainnya. Oke. Kalau saya dulu ngambil biologi karena menghindari matematika dulu ya. Saya ketemu sama matematika juga gitu. Ya oke lah. Intinya semua orang punya ceritanya Iya, masing-masing tapi dan prosesnya. harapannya memang tadi almarhum ngatur ke saya bahwa kita nggak perlu menguasai semua hal, tapi kuasai sedikit-sedikit dari banyak hal. Sehingga kita bisa survive ketika melewati berbagai perubahan zaman, dan zaman itu kan kita yang mengendalikan juga. Betul. Gitu. Jadi ya intinya PR kita sebenarnya sekarang adalah menambah literasi. Oke. Literasi itu ya membaca, karena dengan kita mau membaca sesuatu, mau mengkritisi sesuatu, maka kita nggak mudah ikut angin ke sana. Oke, Mungkin oke. itu salah satu solusinya. Mungkin Oke, itu. siap. Nah, terkait apa namanya daya serap siswa nih, kan mungkin dia tertarik untuk mempelajari karena mungkin ada tekanan yang menekan dia untuk mempelajarinya. Kalau dulu mungkin matematika lagi nih saya bahasnya mungkin Oke. ya. Nah, kalau dulu mungkin ketika dia mengerjakan soal matematika, kalau dia tidak paham konsepnya, maka dia tidak bisa mengerjakan. Oke. Kalau sekarang kan ada banyak sekali alat bantu Betul. AI dan aplikasi-aplikasi, kita nggak paham konsepnya, tinggal kita foto soalnya, udah muncul nih jawabannya. Nah, sedangkan AI hadir, diharapkan itu menjadi alat bantu siswa untuk belajar, sedangkan prakteknya AI sendiri itu menjadi racun bagi pikiran Yes, anak-anak saat ini betul. yang membuat mereka ketergantungan. Nah, kira-kira bagaimana cara sekolah mengatasi supaya AI ini bisa digunakan sewajarnya sehingga tidak sampai membuat ketergantungan siswa tadi, Ustaz? Oke. Kalau saya sih sebenarnya, saya sering ngomong sama anak-anak bahwa saya pribadi tidak bisa lepas dari AI, tidak bisa. Betul. Karena AI itu diciptakan tujuannya adalah memudahkan. Ya, iya. Saya masih mention itu ke sana sih ya. Nah, bagaimana cara menghindari atau mengontrol ketergantungan anak dengan AI? Ya, interaksi gurunya dengan si anak. Karena Oke. ketika guru misalnya memberikan tugas, anaknya nggak dikasih umpan balik, nggak dikontrol, ya ini yang terjadi. Akhirnya anak itu merasa, it's okay, pakai AI saja, gurunya nggak ngecek kok. Oke, betul. Dan saya pikir peran guru ini nggak akan tergantikan, karena ada interaksi. Oke. Dia mungkin bisa menjawab 10 pertanyaan, 20 pertanyaan dari ChatGPT atau yang sejenisnya, tapi dia punya kesulitan untuk bagaimana memaparkan dan menjelaskan ke orang lain. Nah, ini peran guru sebenarnya. Oke. Bagaimana guru itu mengecek, menguatkan, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Menurut saya itu sih. Jadi, kalau pengen anak-anak ini cerdas dan bertanggung jawab, ya apa-apa yang sudah mereka lakukan tentang ChatGPT tadi kita kontrol, kita filter sebagai gurunya. Itu salah satunya. Dan saya tidak sepakat kalau guru itu membatasi anak untuk jangan pakai AI, hanya pakai tulis tangan, nggak bisa. Anak-anak itu sudah difasilitasi digital gitu ya. Sepakat ya? Jadi intinya adalah guru itu harus lebih pinter, harus lebih cerdas, tapi jangan menggurui. Oke. Jadi kan anak-anak ini, terutama anak SMA ini kan mereka tuh biar bisa enjoy tadi ya, menciptakan bagaimana anak itu berkesadaran, kemudian bermakna sama menggembirakan. Jadi Iya. gurunya sih, kalau saya kuncinya adalah gurunya mau mengontrol, mau memfilter dan mengapresiasi. Walaupun anak itu nyontoh ke ChatGPT sampai plak bener gitu tadi, tapi dia nggak bisa jelasin, jangan dimarahin. Kesana Mungkin kita pelan-pelan, Jangan kita nulis. sampaikan, kita paparkan. Mungkin itu sekali. Kalau dari saya. Oke, kalau dari Pak Kalau Ridwan? dari saya sih seperti ini. Jadi kita tidak bisa membatasi siswa kita untuk menggunakan teknologi yang canggih yaitu AI. Jadi kita selaku guru atau pendidik kita harus harus bisa mengontrol. Yang mana dalam mata pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak, berarti kita harus mengontrol setiap kali penugasan dan evaluasi. Jadi Iya. yang diberikan tugas itu berupa A, berarti kita nanti harus bisa mengevaluasi caranya memakai teknologi yang canggih itu seperti apa. Anda menggunakan teknologi ini dengan posisi negatif apa positif? Jadi si siswa ini harapannya ya bisa memaparkan gitu, nggak cuma mengumpulkan gitu. Jadi makanya ada momen bagaimana guru itu bisa memberikan satu ruang assessment atau penilaian itu tidak hanya sekedar dia kumpulkan portofolio, tapi ada komunikasi dari guru ke siswa, ke teman-temannya, sehingga
ChatGPT atau sejenisnya itu memang sifatnya sebagai stimulus untuk memudahkan anak dalam menyelesaikan permasalahan. Terkadang teknologi itu memudahkan siswa dan memudahkan kita lah selaku manusia. Tapi penyakit M itu masih belum bisa hilang. Penyakit Apa itu tuh? Males. Meskipun kita di zaman yang modern ini menggunakan AI, kita diberikan tugas oleh guru, kita mengerjakan, kemudian klik definisi tentang bla 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 bla, sudah ketemu. Gak usah diedit, langsung dikumpulkan sama kalian malah. Iya. Jelas, berarti itu nanti Disalin. di AI, kemudian dievaluasi dulu, dibaca dulu, Dibaca. kemudian diedit. Jadi Ya tadi kan kalau itu kan dilakukan oleh siswanya, makanya saya bilang ketika siswanya Pinter. juga dituntut untuk bisa istilahnya mengemas, dan gurunya juga berpengaruh. Dia memberikan follow fullback atau umpan balik apa enggak. Kalau anaknya udah bagus terus gurunya nggak ngecek, nggak ngoreksi, ya I'm sorry to say, akhirnya tujuannya nggak bisa Bisa kecapai. dicapai. Jadi memang dua-duanya harus bisa jalan bareng ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya orang tua. Orang tua ini Iya. sangat penting dalam akses motivasi anak dan bagaimana anak ini diajar untuk tanggung Tanggung jawab. jawab. Kalau orang tua sekolah sudah sepaket, terus nanti lingkungannya juga bisa dikuatkan, dikokohkan, optimis lah. Indonesia emas itu Amin. bisa kita capai, bahkan Amin. tidak perlu menunggu 2045 gitu. Oke. Bukan cemas ya, ini kan yang takutkan ya. Iya. Bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Nah, mindset ini sebenarnya sedang digaungkan agar kita tuh menyalahkan pihak lain apa itu. Jadi saya pikir kalian sebagai generasi penerus ke depan, bagaimana memang generasi Indonesia emas itu bukan cuma mimpi, cita-cita, tapi memang satu keyakinan dan salah satu langkah yang konkretnya ya dari prestasi-prestasi kalian nanti di Dan saya pun juga pernah menemukan, jadi ini bukan siswa tapi guru, nggak tahu, tapi saya tidak menemukan guru sini atau guru mana. Iya. Ada salah satu guru, dia juga menggunakan AI dengan membuat soal, tapi ternyata dengan faktor M tadi, maka guru tersebut tidak mengevaluasi apa yang sudah dia dapatkan dari AI. Yang akhirnya siswa kebingungan yang mana materi yang disampaikan oleh guru tersebut di dalam kelas itu beda dengan materi yang Jadi diujikan. Susah ini kalau ini. Oke. Jeli. Jadi itu kilas baliknya buat guru-guru ya. Guru apa ya? Tapi tetap cerdas dong. Dibaca Sama lagi. pinter. Iya. Karena repotnya kadang anak-anak itu kadang nggak berani mengkritik di depan. Gitu. Tapi langsung rasa-rasa. Iya di belakang. Guru itu loh, gini. Gurunya juga guyang, ketawa. Berhasil gitu. Padahal soalnya nggak berkualitas. Ya moga-moga itu bukan di sekolah ini ya Pak ya. Iya. Amin. Berarti tidak ada batasan ya saat untuk memakai AI. Enggak. Nggak ada. Bebas. Kir gitu kita pakai. Boleh. Jadi mau Ini satu fakta menarik ya. Satu fakta menarik. Saya punya murid mulai kelas 12 kan kemarin kan salah satu syarat untuk menyelesaikan nilai semester ganjil adalah membuat laporan. Iya. Jadi si anak ini tuh saking bingungnya gitu ya. Dia tuh minta judul dari AI. Oke. Minta judul dari AI. Sampai hasilnya. Alhamdulillah. Dia cerita ke saya gini. Ustaz, saya ngumpul kayaknya sampai bab 5 ya. Saya bilang, loh, kan kamu judulnya belum diajukan ke saya. Iya, saya rencana pakai judul ini. Tapi dia lupa kalau bab 4-5-nya udah kecetak semua gitu. Oke. Terus saya bilang, terus dia akhirnya ngomong, Ustaz, saya mohon maaf ya Ustaz ya. Saya tuh udah pakai data palsu. Oke. Nanti datanya pengolahannya begini. Menurut sampean gimana? Ya nggak boleh. Saya bilang. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Saya bilang, ya udah, ayo kita mulai lagi. Kamu pengennya kayak gimana? Kamu pengen punya masalah apa? Pengen ngangkat cerita apa? Solusinya kayak gimana? Ngomong aja ke AI. Jangan lupa tapi ya, saya bilang. Oke. Kalau ke AI itu, ucap assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Jadi kalau kita tuh musik. Jadi boleh baiklah ke ChatGPT dan seterusnya. Dengan catatan, menurut saya kalau kita mau memanfaatkan ChatGPT atau sejenisnya, tetap instruksinya dari kita kan? Iya. Solusinya dari kita kan? Berarti buah pikirnya dari kita toh? Iya. Betul. Tinggal nanti bagaimana kamu baca, kamu paham. Saya pernah kejebak membuka ChatGPT. Suatu ketika saya tuh mau disuruh khutbah
tentang tema tertentu. Iya. Saya download lah dari ChatGPT karena sudah jeduk mentok gitu ya. Oke. Setelah saya cek, kemudian saya tuh waktu itu alhamdulillahnya saya koreksi lah ke salah satu ustadz di sini. Ustadz, minta tolong saya mau khutbah Jumat nih, materinya itu. Dia ngomong gini, materinya udah bagus Pak Slamet, tapi ada keliru apa itu? Ayat Al-Qur'annya itu dibalik. Ya Allah. Ayat Al-Qur'annya dibalik. Kalau sampean baca tanpa dikoreksi, ya sampean bakal di Iya. suruh turun. Jangan depan cebok. Berarti kan begini, berarti teknologi mau secanggih apapun kita butuh yang namanya Sia untuk bisa gerakannya. memfilterkan. Memfilter. Itu sih. Jadi sejak kejadian itu saya kalau mau buka ChatGPT, saya buka, saya baca lagi, saya koreksi. Kalau ada istilah-istilah yang sudah saya pahami, saya hilangkan, saya buat. Oke. Saya pakai yang saya pahami aja, dan itu kesempatan saya juga untuk mengedit agar sesuai dengan apa yang ada di kepala. Mungkin itu. Sedikit tambahan ya untuk Pak Ila. Jadi ya untuk semua siswa yang mengerjakan siswa. karya ilmiah dan berfokus pada AI. Kalau namanya karya Lagu-lagu ini. ilmiah itu bolehlah menggunakan AI, tapi tidak boleh semua. Karena yang namanya karya ilmiah berarti kita harus mencari sebuah masalah yang lagi viral atau yang lagi booming di lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti kita amati dan kita buat tulisan seperti itu. Kalau kita fokus pada AI, lah AI tidak tahu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dia menggunakan algoritma ya. Iya. Kecuali kalau mungkin mengenai apa definisi atau Pengertian. pengertiannya Itu bisa. Bisa. Tapi kalau sampai data, tapi memang AI itu luar biasa ya. Ternyata saya jadi pantau. Dia ngasih angkat judul, ternyata sampai keluar hasil gitu. Hasilnya luar biasa Saya memang. bilang, wah, ini kalau gurunya nggak ngecek itu dibenarkan ini kan. Makanya kalau mau sidak, ini data sendiri apa bukan? Palsu ya. Tahu-tahuan. Ketahuan. Oke. Sepertinya menarik. Tahun depan itu masih ada TKA atau enggak, Bapak? berarti TKB. Oh iya. Ya, tiga. Saya itu kalau ditanya apakah masih ada atau tidak, nggak bisa diprediksi gitu, karena kayaknya kita tuh masih, pemerintah kita, kalau saya bilang masih ada trial error ya. Artinya ingin ngikutin negara-negara maju, tapi memang bertahap gitu kan. Oke. Kayaknya seperti itu. Jadi kalau apakah TKA itu ke depan masih ada? Mungkin masih ada, tapi kemasannya berbeda, atau istilahnya namanya berbeda. Iya. Pokoknya memang yang saya tahu memang TKA itu tujuannya untuk mengukur kemampuan literasi anak sih sebetulnya. Oke. Tercapaiannya, makanya kan tidak menjadi salah satu syarat kelulusan, tapi syarat untuk menuju perguruan tinggi. Itu pun juga tidak ada jaminan bahwa kamu kalau udah ikut TKA maka pasti lolos tidak. Ada. Nah, tetap dia harus mengikuti fase-fase lain. Oke. Paham. Kalau di Indonesia sih dibandingkan dengan Jepang itu jauh. Ya karena apa ya? Mungkin dari orang-orangnya nilai kesadarannya. Iya betul. Saya pernah diceritain sama ketua BMKG daerah Waru. Itu pernah ke Jepang. Iya. Diberikan tantangan. Pada waktu itu di sungai naik perahu. Kalau nanti Bapak jalannya 1 meter sampai 100 meter menemukan 1 sampah, nanti mendapatkan 100 bola. Jadi kalau 2 sampah berarti ternyata tidak ada sampah sama sekali. Wow. Jadi kan kalau itu tantangannya bilang gini, Bisa Pak, kalau saya yang berangkat ke sana ke Jepang mungkin saya bawa sampah saya lempar. Dia juga Ekonomi Bapak. Ekonomi. Bisa sekali ini. Iya. Oke, kalau memang TKA benar-benar ada di tahun depan, kira-kira persiapan apa sekolah bisa mempersiapkan apa untuk siswanya supaya tidak terulang kembali nih nilai yang Diplok. ya jeblok seperti itu. Mungkin boleh Pak Ridwan? Jadi, Iya. kembali lagi ke pembahasan mengenai siswa yang ada evaluasi, maka saya masih teringat bahwasanya anak-anak itu masih sangat-sangat kurang tentang literasi. Oke, jadi bagaimana caranya literasinya perlu dikencangin lagi atau diperbaiki. Oke. Kalau untuk Mas Ahmad sendiri, kalau terkait terkait tentang TKA, persiapannya yang perlu dilakukan yang pertama adalah
penyamaan persepsi pada guru-guru terutama ya, karena siswa itu apa jari guru menurut saya bilang. Ya, jadi SDM-nya yang harus saya kokohkan, pahamkan tentang ini hasil TK tahun ini hasil rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu kan diperoleh melalui proses asesmen nasional ya. Jadi bulan Agustus kalau tidak salah, Agustus itu ada asesmen nasional untuk mengukur sama ketercapaian literasi numerasi, survei karakter gitu ya. Itu bulan Agustus, kemudian Novembernya itu TKA. Nilainya sebenarnya saling keterkaitan menurut saya. Nah, nilai-nilai ini akan saya gunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi bagaimana memupuk tanggung jawab Bapak Ibu guru untuk menciptakan hal-hal yang positif dan kreatif seputar tentang bagaimana materi-materi ini bisa diterima oleh anak-anak dengan cara yang mudah tapi bermakna. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tentunya akan melibatkan orang tua untuk bisa membangun perihal-perihal tadi, karena kalau saya kemarin dapat curhat dari anak-anak, dari teman-teman guru itu, soal yang dikeluarkan itu rata-rata soal-soal cerita. Iya, betul. Nah, anak-anak kita sekarang males baca. Sampai satu ketika saya bercerita bahwa ada siswa soalnya belum selesai, waktu udah habis. Karena dia tidak terbiasa baca. Itu tadi loh. Nah, ini saya berarti kan artinya guru-guru ini harus dilatih, diajak untuk bagaimana membuat soal-soal berkualitas dengan cara soal itu relevan dengan lingkungan. Misalnya saya lagi ngomongin tentang pencemaran atau pencemaran lingkungan misalnya. Nah, ambil kasus-kasus sekitar sehingga mereka tuh akhirnya oh ini yang diangkat ya. Jadi konsep mereka dapatnya itu melalui kasus-kasus sekitar. Mungkin itu sih salah satu trik untuk bisa meningkatkan kapasitas Bapak Ibu guru. Kemudian orang tua juga tadi saya bilang libatkan mereka dalam proses pembelajaran yang sifatnya mungkin tidak pembelajaran, tapi bagaimana mengaktualisasikan. Misalnya di rumah orang tua punya alat kontrol, mereka belajarnya bagaimana. Itu sih mungkin itu sih. Dan yang tidak kalah pentingnya anak-anak sebagai pelaku, ajak mereka untuk menganggap bahwa Indonesia emas itu bukan beban, tapi tantangan. Karena baik buruknya negeri ini tergantungnya ternyata dari generasi muda ini. Itu saja sih. Kalau anak-anak muda ini di cover, dirangkul, kemudian dikasih cara untuk mencapai ke sana, saya pikir akan menjadi suatu hal yang mudah dibanding mereka langsung kamu harusnya begini. Jadi lebih kalimat penekanan itu bisa dikemas menjadi kalimat yang menyenangkan, sehingga mereka tuh ini kita capai bersama ya, orang tua bisa mencapai dengan cara ini, anak-anak muda dengan cara begini, dan kita bersinergi. Mungkin itu. Kalau untuk saya ya, sebenarnya untuk literasi, soal-soal literasi yang panjang itu sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi gitu nggak perlu dibaca semua gitu. Ya, gimana kan bahasa Indonesia kan pasti soalnya itu panjang-panjangan, soal cerita panjang ya bertele-tele sampai yang baca itu siswa itu males gitu kan. Belum sampai setengah udah nyerah males gitu. Jadi jadi kata kuncinya gitu. Kalau saya pribadi ngerjain soal bahasa Indonesia itu baca soalnya dulu, terus kita lihat opsi jawabannya itu ini apa ini, terus kita baca, baru kita baca dari cerita tersebut gitu. Biar misalnya sih yang opsi A itu ada nggak sangkut pautnya sama di cerita tersebut. Kalau misalnya ada, berarti yang yang terdekat gitulah. Yang itu kan berarti itu jawabannya, kan saya gitu mikirnya. Jadi gini, sebenarnya paham gitulah. Yang dikatakan oleh Mas Sulaiman ya. Basa Jawa ini sorone dadi guru yang ini gini. Kita mengolah siswa itu bagaimana kelas itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Pada waktu pemerintah memerintahkan untuk melakukan TKA dengan alat ukur yang sama. Nah, dengan alat sama. Padahal semua siswa itu Beda-beda. ada yang listening, suka listening, writing Jadi dan semua Beda-beda. pembelajaran diferensi itu penting. Sebenarnya kalau saya ditanya ya, apakah TKA itu diadakan tidak? Menurut saya tidak. Menurut saya. Karena TKA itu hanya membuat mereka tuh tahu nilai, kemudian akhirnya mereka tuh jadi pesimis sebenarnya ya. Apalagi tadi kita sepakat bahwa kemampuan mereka beda-beda, tapi diukurnya dengan alat yang sama. Jadi saya bayang dulu tuh anak-anak lulus jenjang SMA tapi menyelesaikan dengan sebuah karya ilmiah, tidak diukur dengan angka. Harapan saya sih begitu ya ke depannya, sehingga mereka tuh benar-benar bisa problem solver, bukan cuma cerdas dalam
rumus gitu, tapi memang benar-benar bisa memecahkan harapan ini. Ya. Oke, setelah kita membahas 2 kegiatan yang cukup Ya, ekstrim, tapi ada serunya ya. Ada. Kegiatan-kegiatan tahun ini, beberapa 1 tahun belakangan ini juga pastinya nggak ketinggalan. Jadi kita intip kegiatan-kegiatan lainnya dengan menyimak video berikut ini. Kayla mungkin silakan. Amit aja. Ya, aduh. Tadi kan kita sudah lihat video rekap 1 tahun ke belakang ya. Tentunya ada banyak sekali kegiatan yang menyenangkan dan pastinya mungkin ada kejadian-kejadian lucu di dalamnya. Kira-kira dari Mas Aji dan juga Mas Valid nih, mungkin kalau disuruh mengibaratkan 1 kata saja nih tentang kegiatan kita 1 tahun ke belakang, itu gimana sih yang Anda rasakan? 1 kata. 1 kata saja. Kalau 2 kata mau jadi esai nanti. Karya ilmiah. Iya, karya ilmiah. Panjangan. 1 kata kalau dari saya sih gokil. Gokil. Boleh Iya. diceritakan alasannya kenapa kok gokil? Karena kegiatan 1 tahun ke belakang itu gimana ya? Sangat menarik ya. Oke, termasuk TKA. Ya juga. termasuk TKA menarik karena ya disitulah Katanya 1 kata. Oke. Iya. Ya, gimana? Belum selesai deh. Iya. Gimana? Ya, boleh. Karena dia masih ngomong TKA karena Iya, karena kan mana ada dia? TKA. TKA. Karena dengan adanya TKA itu sebagai gimana ya? Kalau saya bilangnya jump scare gitulah. Jump scare. Iya. Tiba-tiba banget ada sistem kebijakan dari pemerintah tentang kemudian TKA tersebut. Terus yang kena itu tepatnya sasaran di angkatan kita gitu. Kita coba-coba. Coba-coba juga. Masa-masa apa dulu? Corona sih.
Lurusnya ada. Makanya tahun ini gokil banget. Ya gokil banget sih. Tapi di tengah-tengah TKA ini ya, dapet MBG nggak sih? Alhamdulillah itu apa kita kebijakan untung belum dulu kita kebagian MBG. Iya, apa soal MBG? Bahagia dapat MBG. Hah? Bahagia. Bahagia. Karena bisa menyisihkan uang saku yang biasanya dijual jajan. Itu ditabung. Iya. Banyak gitu kan. Biasanya saya sering main-main keluar gitu. Biar nggak Ya. Iya. Oke. Kalau satu kata dari Kak Aji gokil, kalau dari Kak Vali apa nih? Kalau dari saya menantang. Semua kegiatan menantang. Semua pelajaran menantang. Semua guru menantang. Mereka menantang. Kayaknya bawa curhat nih. Menantangnya kenapa nih kira-kira? Kegiatan yang paling menantang tahun ini apa sih? Kalau menantangnya itu karena lebih apa ya? Tidak ada apa? Menantangnya susah. Iya. Terlalu banyak kegiatan. Saking semuanya menantang sampai bingung ini. Iya, betul. Energi ya. Iya, energi. Nah, Energi saja tapi uang. oke, di tahun ini juga ternyata sekolah kita juga barusan saja mencetak juara futsal. Oke, kebetulan narasumber kita itu adalah salah satu pelatihnya. Oke. Ceritakan singkat nih perjuangan bagaimana bisa mencapai juara futsal tersebut. Boleh diceritakan? Terima kasih. Kami di di pembelajaran yang ada di luar dengan pembelajaran di dalam kelas ternyata sama. Jadi siswa atau orang yang bersungguh-sungguh belajar maka akan mendapatkan hadiahnya atau juara. Nah, anak-anak futsal di tahun ini juga seperti itu. Beda dengan tahun yang kemarin. Untuk yang tahun kemarin itu latihan enggak. Anaknya full enggak. Tapi ada pressure di tahun ini. Bagaimana caranya? Yang tidak hadir latihan maka nanti akan kena denda. Sehingga anak-anak aktif latihan. Sehingga dengan pressure tersebut anak-anak sudah bahasa Jawa ini menter lah dengan iuran tersebut atau sanksi tersebut. Akhirnya yang penekanan tersebut sudah masuk ke dalam hatinya para pemain siswa yang ada di SMA Islam Fatwa. Sehingga latihan bisa rutin dan alhasil mendapatkan juara 2. Meskipun itu hanya juara 2. Alhamdulillah. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya Mas Abid sebenarnya selain pressure juga memang ada reward gitu ya. Saya waktu itu ingat mungkin setiap kali ada anak mau lomba itu pasti saya kumpulin, saya ngomong gini, pokoknya nanti kalau sampai final saya kasih hadiah loh. Oke. Hadiah loh ya. Apa Ustaz? Kamu kasih mau jersey baru boleh. Final aja, saya bilang final gitu. Sehingga mereka tuh akhirnya bersemangat dan saya pikir memang kita harus kolaborasi. Jadi kita ngeluarin dana berapa gitu ya buat anak-anak itu, saya pikir nggak ada masalah, apalagi baliknya lagi ke kebanggaan anak-anak ya, sehingga mereka tuh akhirnya ngoyo-ngoyo untuk bisa mendapatkan posisi itu, kepercayaan itu, sampai saya kemarin tuh terharu ketika ada beberapa orang tua yang datang. Jadi salah satu murid kami kan bapaknya itu jualan buah ya, pakai mobil pick up ya. Itu dia bawa pick upnya datang, buahnya ditaruh, dia pengen datang di stadion untuk pengen nyemangati anak gitu loh. Saya pikir sederhana sih, sederhana. Bener dia nggak bisa dapat juara 1 pulang ke rumah. Tapi saya melihat bagaimana anak ini berusaha untuk membanggakan orang tua. Ada beberapa loh, ya. Kalau saya lihat lawan-lawan yang lain, mohon maaf ya, lawannya yang kemarin dapat juara 1 itu, ya sudah dia datang, teman-teman sekelasnya pada datang, saya tidak menemukan orang tua, guru-guru bahkan tidak ada. Nah ini yang menjadi alasan kenapa mereka punya cerita positif yang bisa diangkat bahwa orang tua, guru, sekolah itu bisa menjadi salah satu panggung
yang bisa menguatkan motivasi mereka, dan berapa banyak prestasi yang bisa diperoleh oleh anak-anak itu sebenarnya tergantung dari orang tua dan guru-gurunya sih menurut saya, sekolahnya. Kalau mereka disupport, didukung, nggak mungkin, kalau tidak ada mustahil untuk mereka membawa segudang prestasi untuk sekolah. Menurut saya gitu. Jadi terima kasih untuk orang tua, bapak ibu wali murid yang sudah mengizinkan putra putrinya latihan, kemudian waktunya terpotong untuk bersama keluarga tapi untuk latihan, dan insya Allah piala itu bukan untuk sekolah tapi untuk kita semua. Iya. Tapi ternyata juga tidak hanya semangat, tapi didampingi dengan bejo. Ada orang lain yang mengatakan bahwasanya yo mudune gak enak-enak. Yang saya lihat padahal ada SMA Untung Suropati itu enak, kemudian SMK YPM 8 Sukodono itu juga enak. Tapi ya kembali lagi tidak ada tanda apa sih, tidak ada tanggal. Moga-moga. Tapi saya sering ngomong sama gini Ustadz Ridwan ke anak-anak, kamu jangan menganggap bahwa ini adalah faktor luck. Karena kalau kamu mengatur faktor luck, maka kamu akan mengabaikan upaya kamu usaha. Tapi ini adalah keberhasilan namanya. Ini usaha kalian, dan jangan tinggi hati, karena proses yang kamu capai ini adalah proses dari semua doa-doa yang lain gitu tadi. Dia bilang nggak ada istilah faktor luck atau faktor keberuntungan. Saya bilang nggak ada. Maksud saya bukan berarti saya mengabaikan bejo tadi ya. Agar mereka tuh sedikit banyaknya tuh langkah mereka tuh berpengaruh sama prestasi. Moga-moga prestasi-prestasi lain, akademik maupun non akademik, akan hadir, mendekat, dan disambut oleh anak-anak SMA Samperlaungan dengan penuh sukacita. Mungkin harapannya begitu. Selain futsal kemarin juga kita meraih juara 2 pioneering Kak Afif. Iya, masih ingat kan? Lomba pramuka. Ya kurang lebih tahun sekarang lah. Bulan Agustus. Bulan kemarin. Jadi kan di sini kalau kita juara, seperti kata Bapak Kepala Sekolah sendiri, dikasih reward ya. Iya, Ada betul. buat kalian nih yang punya potensi bisa langsung join. Coba tahu juara 1 dikasih reward uang tunai 5 juta. Kalau Bapak Indonesia Idol. Yang pasti sedikit banyak yang prestasi di sini memang harus diberikan panggung, difasilitasi, karena setiap anak pasti punya sesuatu yang unik, dan sesuatu yang unik itu layak untuk diperjuangkan dan diberikan prestasi. Mungkin itu. Ya, terakhir. Ada nggak sih pesan dari Ustadz Rahmat sama Ustadz Ridwan sendiri agar siswa ini tetap konsisten? Kan kita juga bahas tentang keadaan dan juga deep learning. Oke. Kalau dari saya, hal pertama yang harus dilakukan oleh siswa-siswi SMA Samperlaungan adalah memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Itu yang paling penting. Itu sebagai gerbang utama dia bagaimana thalabul ilmi ke sekolah. Yang kedua, lihat sesuatu itu dari kacamata positif. Maka saya optimis hal-hal yang negatif itu akan terlewati dengan sendiri. Ikuti prosesnya, dan insya Allah SMA Samperlaungan akan tetap amanah dalam menjadi wadah panggung kreasi sampean semua, mau itu akademik maupun non akademik, dan ini adalah rumah kedua kali ya untuk bisa mencapai mimpi dan cita-cita. Mungkin itu sih dari saya. Kalau saya sih yang pertama yaitu semangat untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia, terutama juga siswa-siswi SMA Samperlaungan. Yang pertama semangat, yang kedua nganut. Karena kenapa? Nganut dengan orang tua, dengan guru, itu nanti sudah mengalir kesuksesan melalui darah kita. Jadi ternyata selama ini kita kira bahwasanya proses belajar itu hanya siswa dan juga guru. Akan tetapi peran orang tua ini juga penting, kan sangat penting. Ya, dan tentang nilai tapi prosesnya. Oke, nah, nggak kerasa nih Kak ya, Iya. nggak kerasa. Sudah berbicara. Sampai Ya, asal. tapi udah lebih kita berbincang ini. Oke, Biasa. kalau bisa kita simpulkan, ternyata dari awal tadi kita tahu bahwa deep learning itu bukan kurikulum baru, tapi metode pendekatan baru yang mengajak para siswa untuk mengenal lebih dalam dan menarik siswa bagaimana caranya
untuk tertarik belajar materi tersebut. Dan terkait TKA nih, mungkin bagi sebagian siswa ini seperti jam scare yang tiba-tiba datang di tengah-tengah ya huru hara pendidikan ya. Huru hara. Kejutan bagi para siswa, tapi ada baiknya ternyata dengan adanya TKA kita bisa tahu kemampuan kita sejauh mana. Iya, Seperti itu. betul. Dan kegiatan-kegiatan yang lain tentunya juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan stimulus bagi siswa untuk mengembangkan dirinya. Oke, sekian. Terima kasih banyak untuk para Iya, narasumber, untuk Ustadz Slamet, Ustadz Ridwan, Kak Aji, dan juga Kak Fali yang bersedia mendampingi kami dan membagikan pengalaman serta pengetahuan yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jumpa di episode berikutnya dengan cerita, pengalaman, dan tentunya refleksi pembelajaran yang akan. Oke, terakhir jangan lupa semangat untuk menjalani semester depan dan selamat tahun baru. Oke. Sudah cukup Kak Ila. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.